Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Kosan Serut, konten kesehatan RSUD Serpong Utara. Hai, kembali lagi di podcast Kosan Serut episode 6. Hari ini kita akan berbincang-bincang cantik tentunya dengan dokter yang ganteng dan tema yang hangat yaitunya tentang bahaya nyeri head yang berkepanjangan. Dengan siapakah kira-kira? Nah, di samping saya sudah datang dokter spesialis obstetri ginekologi yang merupakan dokter favorit di RSUD Serpong Utara yang multi talented tentunya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Leonardus Panangian Lubis SPOG MH CMC. Selamat datang Dr. Leo di Kosan Serut. Selamat Dr. Sari, terima kasih sudah diundang di acara podcast Kosan Serut ini. Iya, Dok, ini namanya panjang banget loh. CMC apa sih? Baik Dr. Sari, mungkin sedikit ya di luar dari konteks kita ini ya. CMC itu adalah konseling mediator. Jadi ini yang diadakan oleh konstitusi di mana kita dilatih untuk menjadi mediator dan konseling apabila ada yang namanya sengketa di bagian kesehatan. Wow, benar-benar multi talented ya, Dok. Selain sebagai seorang SPOG, ternyata sebagai konselor. Memang Dr. Leo tepat sekali kita undang untuk membahas bahaya nyeri head yang berkepanjangan. Dr. Leo, ini dari beberapa DM yang masuk di Instagram kita banyak sekali menanyakan tentang bahaya nyeri head yang berkepanjangan, Dok. Dan sebagaimana kita ketahui, saya sebagai wanita juga ya, Dok, ya, merasakan nyeri head. Tapi saya juga bingung apakah ini nyerinya yang normal atau tidak normal. Mungkin Dr. Leo bisa memberikan pendapat nyeri head yang tidak normal itu seperti apa sih, Dok? Baik. Jadi begini ya Sobat Serut, setiap wanita pasti akan mengalami haid, di mana setiap bulan akan turun darah haid keluar dari organ kewanitaan. Nah, kapan dikatakan terganggu haidnya itu? Apabila pada saat haid itu nyeri terus menerus continuous. Nah, ini sampai mengganggu aktivitas dan ini sangat tidak enak tentu buat seorang wanita, apalagi dia bekerja sehingga akan mengganggu kualitas dari hidupnya. Jadi dikatakan tidak normal itu apabila headnya itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari ya, Dok, ya? Betul, Dok. Oke, kira-kira nih selain makanan mungkin ya, atau kebiasaan, atau apakah ada genetik dari seseorang yang menyebabkan masalah di head ini, Dok? Baik, nyeri haid sampai sekarang sih penyebabnya yang pasti tidak diketahui, Dok. Di beberapa jurnal juga sama buku itu tidak diketahui kenapa ini sering nyeri haid. Tetapi itu akibat dari peregangan dari dinding rahim. Nah, nyeri haid ini ada yang namanya nyeri haid biasa. Mungkin ada beberapa wanita juga atau ibu-ibu yang mengalami haid biasa. Itu pada saat haid tertentu, tapi tidak bulan dia merasakan nyeri haid. Tetapi apabila nyeri setiap haid, nanti tiap bulan haid terus merasakan nyeri, nah ini kita curigai. Nah ini mungkin perlu periksa ke dokter. Oke, berarti kapan sih kita harus aware dengan nyeri head yang menimbulkan penyakit seperti itu, Dok? Kalau nyeri haid itu kita sudah minum obat anti nyeri ternyata terus berulang, ya, nanti timbul lagi, minum obat anti nyeri timbul lagi. Nah, ini sebaiknya kita bawakan ke dokter untuk diperiksa apa sih penyebab dari nyeri haid itu. Jadi nyeri haid itu yang berkepanjangan itu bisa disebabkan oleh yang namanya endometriosis. Nah, endometriosis ini adalah di mana darah haid itu keluar dari dinding rahim. Kita tahu kan tentu normalnya itu haid itu apabila keluar dia luruh, jadi keluar. Nah, pada endometriosis nyeri ini disebabkan karena darah haid itu masuk ke luar dinding rahim, bisa ke ovarium, telur, bisa ke dinding abdomen atau rongga perut itu menyebabkan nyeri.
Begitu. Jadi pada kasus-kasus seperti ini yang paling sering adalah pada endometriosis ya dok? Iya benar, kasus ini ada endometriosis. Mungkin sobat serut di rumah ada yang mengalami hal seperti ini, boleh ya di chat apakah ada yang mau ditanyakan melalui Instagram kita. Oke dokter, mungkin kalau misalnya sobat serut di rumah ada yang mengalami gejala seperti ini, tentunya nanti kita anjurkan untuk ke poliklinik ya dok. Nah di poliklinik biasanya pemeriksaan apa sih dok yang kita lakukan? Baik, untuk penanganan nyeri haid ini, rumah sakit serut kita itu sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Pertama mungkin dokter akan memeriksa melalui keluhan dari ibu yang akan ibu sampaikan. Nanti dokter menganalisa dengan memeriksa melalui pemeriksaan USG. Nah, apabila memang ditemukan endometriosis, nanti penanganannya ini akan dilanjutkan dengan bisa dengan pemberian anti nyeri setiap haid, atau nanti bisa dengan pemberian hormon, atau mungkin nanti kalau memang lebih parah lagi kita akan mengajukan untuk laparoskopi. Mungkin itu ya ibu-ibu sobat serut supaya dipahami. Oke, dok, ini ada pertanyaan yang sangat menarik dari sobat serut. Apakah nyeri head ini salah satu penyebabnya adalah tumor, dok? Baik, tumor menyebabkan nyeri pada kasus nyeri haid biasanya karena ada kista ovarium atau coklat, namanya kista coklat. Terus ini disebut juga kista hemoragik, Dr. Sari. Jadi kista hemoragik ini adalah kantung dari ovarium atau kita sebut folikelnya itu tidak pecah, jadi membentuk kista hemoragik, kista coklat. Ini akan menyebabkan nyeri sekali. Oke, berarti banyak sekali sebenarnya penyebab dari si nyeri head ini ya dok ya? Betul, Dr. Sari. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Apabila ada sobat serut yang mengalami gejala seperti di atas, tentunya akan datang ke poliklinik RSUD Serpong Utara ya dok ya. Dan apa sih yang dilakukan oleh Dr. Leo sebagai SPOG untuk mendiagnosa dok? Baik, pertanyaan menarik Dr. Sari. Baik sobat serut, bunda-bunda, ibu-ibu, kalau misalnya ada keluhan nyeri haid yang berkepanjangan, sebaiknya ibu langsung periksa ke dokter. Nah kebetulan RSUD Serpong Utara kita ini sudah siap untuk melakukan pemeriksaan. Pertama dokter akan melakukan anamnesis dari keluhan ibu. Setelah anamnesis nanti kita akan lakukan USG. Nah dari situ akan kita lihat apa penyebab nyeri dari haid yang ibu ini. Itu sih dokter. Baik, oke, mungkin pemeriksaan apa sih dok yang bisa dilakukan di RSUD Serpong Utara untuk mendiagnosa nyeri head ini dok? Baik, kita akan periksa USG. Nah, kelemahan dari USG ini mungkin dari tahap awal endometriosis ini kita nggak bisa temukan apakah ada endometriosisnya. Tapi nanti kalau misalnya proses lanjut kita bisa merujuk untuk lakukan laparoskopi. Dok, bagaimana dengan penanganan nyeri head ini dok? Baik, Dr. Sari, penanganan kasus apabila ada ibu yang merasa nyeri haid yang berkepanjangan atau kita sebut dengan endometriosis, ada 3 penanganan yang harus kita lakukan. Pertama, dengan pemberian obat anti nyeri. Jadi kalau dengan obat anti nyeri tidak mempan, Dr. Sari, kita bisa lanjutkan dengan terapi hormon. Nah, kalau terapi hormon juga itu kita tidak bisa menyembuhkan, nanti baru tadi seperti saya sebutkan kita lakukan laparoskopi, di mana seperti saya sebutkan tadi Dr. Sari, kantung-kantung endometrioma atau kantung-kantung darah yang keluar dari dinding rahim yang masuk dalam perut itu kita bakar. Jadi nanti itu akan nyerinya bisa hilang. Mungkin itu Dr. Sari. Baik dokter, ini sangat menarik sekali sebenarnya tentang nyeri head ini dok, karena masih banyak sekali pertanyaan dari sobat-sobat serut di rumah. Tapi saya minta satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Bagaimana edukasi kita apabila ada saudara, tetangga, kerabat kita yang menderita nyeri head ini dok? Baik, apabila ada ibu-ibu, bunda-bunda, sobat-sobat di serut yang mengalami hal seperti ini, segeralah periksakan ke dokter. Karena apabila dibiarkan, tentu akan mengganggu kualitas dari hidup ibu yang bersangkutan. Contoh, dalam pekerjaan mungkin akan menjadi berkurang kualitasnya. Juga jangan salah,
apabila dibiarkan akan menyebabkan juga gangguan kesuburan, Dr. Sari. Oke. Jadi gangguan kesuburan itu terjadi karena apa? Jadi darah-darah tadi yang kita sebutkan tadi keluar dari rongga rahim itu akan menyebabkan perlekatan, sehingga organ reproduksi yang di ibu itu akan menjadi terhambat. Mungkin itu. Nah, silakan bunda-bunda yang merasa ada keluhan seperti ini segera periksakan ke dokter, terutama di RSUD Serpong Utara. Kami siap untuk melayani ibu-ibu semuanya. Oke, walaupun pertanyaannya masih banyak, mungkin kita hold dulu untuk di podcast selanjutnya ya dok ya. Mungkin podcast selanjutnya bisa kita undang lagi Dr. Leo Lubis. Terima kasih dokter atas waktunya. Mungkin ada close statement dari Dr. Leo mungkin? Baik, ibu-ibu, sobat-sobat serut yang berbahagia, di sini kami RSUD Serpong Utara siap melayani ibu-ibu apabila ada keluhan, apalagi yang menyangkut dengan kehamilan atau masa subuh atau hal-hal yang lain lah. Silakan datang ke RSUD Serpong Utara. Terima kasih sekali lagi Dr. Leo atas waktunya dan ilmunya, dan saya yakin sobat serut yang ada di rumah mendapatkan banyak informasi terbaru ya tentang nyeri head. Dan apabila sobat serut yang ada di rumah mendapatkan masalah di kebidanan, kandungan, ataupun masalah nyeri head ini, dapat menghubungi Poliklinik RSUD Serpong Utara. Dan saya Dr. Aulia Ekasari. Dan saya Dr. Leo. Jangan lupa untuk hidup sehat, karena sehat itu nikmat, nikmat itu sehat. Salam sehat, Sobat Serut. Terima kasih Dr. Leo. Sama-sama Dr. Sari.